Halo teman-teman KPPS, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengenal dan mengetahui logistik apa saja yang nantinya digunakan pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul tahun 2024. Tentunya nanti setiap TPS akan menerima beberapa logistik. Logistik tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni logistik di luar kotak maupun logistik di dalam kotak suara. Sebelum itu, pastikan pada nantinya teman-teman KPPS menerima bahwa logistik tersebut sesuai dengan alamat TPS masing-masing. Oleh karena itu, satu persatu kita akan kenali dan mengetahui apa saja logistik yang nantinya akan digunakan. Yang pertama adalah logistik di luar kotak suara. Yang pertama, pastikan bahwa teman-teman KPPS nantinya menerima 4 bilik suara yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa logistik terbagi menjadi dua, yakni logistik di luar kotak suara dan logistik di dalam kotak suara. Untuk logistik di luar kotak suara, teman-teman KPPS langsung bisa mengecek dan memastikan ketersediaan logistik tersebut setelah menerima pendistribusian logistik ke TPS. Oleh karena itu, silahkan setelah menerima logistik, teman-teman bisa langsung mengecek dan memastikan logistik yang berada di luar kotak suara. Oleh karena itu, mari kita kenali dan kita ketahui bersama apa saja logistik yang terdapat di luar kotak suara. Logistik di luar kotak suara kita cek dan keluarkan satu persatu untuk mengetahui ketersediaan logistik tersebut. Ini adalah beberapa logistik yang terdapat di luar kotak suara. Antara lain, yang pertama adalah salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan yang nantinya ditempel di papan pengumuman TPS. Kemudian salinan ini juga diberikan kepada saksi dan juga PTPS pada saat pemungutan suara. Yang kedua adalah spidol dan juga ballpoint hitam. Ini digunakan untuk menulis dalam formulir C hasil dan juga C hasil salinan. Kemudian selanjutnya ada lem kertas. Selanjutnya juga ada tanda pengenal bagi KPPS, PTPS, dan juga saksi. Dan logistik yang berada di luar kotak suara yang terakhir adalah daftar pasangan calon, yang ini juga ditempel dalam papan pengumuman TPS. Jenis logistik yang diterima KPPS selanjutnya adalah logistik di dalam kotak suara. Namun, logistik di dalam kotak suara ini dapat dicek ketersediaannya setelah rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS. Namun sebelum itu, KPPS tentunya harus memastikan sekali lagi bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel, menggunakan logo KPU, kemudian terkunci dengan kabel TIS, dan juga KPPS harus memastikan bahwa alamat sesuai dengan TPS masing-masing. Setelah KPPS membuka segel kotak suara, dilanjutkan dengan mengeluarkan satu persatu logistik yang berada di dalam kotak suara tersebut untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian logistik di dalam kotak suara. Ini adalah beberapa logistik yang berada di dalam kotak suara. Selanjutnya, KPPS dipersilahkan untuk mengecek satu persatu kesesuaian logistik di dalam kotak suara. Dimulai dengan yang pertama adalah sampul surat suara yang berbentuk kubus, di dalamnya terisi surat suara sejumlah DPT ditambah dengan 2,5% dari DPT tersebut. Logistik yang kedua adalah 8 buah sampul sesuai dengan peruntukannya. Antara lain, yang pertama adalah sampul surat suara tidak sah. Kemudian yang kedua adalah
sampul surat suara rusak atau keliru coblos, kemudian formulir C hasil salinan KWK di TPS untuk PPS, kemudian sampul formulir C hasil salinan KWK dari TPS untuk PPK dan KPU Kabupaten, kemudian sampul formulir model C kejadian khusus, kemudian sampul formulir A surat pindah memilih, daftar hadir pemilih, dan daftar pemilih. Kemudian yang terakhir adalah sampul formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Logistik selanjutnya adalah 4 buah sampul kubus sesuai dengan peruntukannya. Antara lain, sampul surat suara sah ini berjumlah 2, kemudian sampul surat suara tidak digunakan, kemudian sampul formulir model C pendamping, model C pemberitahuan, dan tanda terima. Untuk selanjutnya ada plastik selongsong yang berisi formulir C hasil dan juga sampul formulir C hasil. KPPS juga harus memastikan bahwa C hasil yang diterima sejumlah 3 lembar dengan halaman yang berbeda. Halaman C hasil bisa dilihat dari sisi bawah C hasil tersebut. Selanjutnya ada bantalan dan juga alat coblos sejumlah 4. Selanjutnya adalah plastik ziplock yang berisi beberapa jenis formulir sesuai dengan peruntukannya. Formulir yang terdapat di dalam plastik ziplock antara lain 2 lembar C hasil salinan dengan halaman yang berbeda. Kemudian model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Kemudian tanda terima C hasil salinan. Kemudian daftar hadir pemilih tambahan atau pemilih DPK. Kemudian ada surat pernyataan pendamping pemilih. Kemudian ada surat pengantar, ada berita acara penerimaan hasil pemungutan dan penghitungan suara, kemudian juga terdapat berita acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, dan untuk surat pengantar, berita acara penerimaan hasil pemungutan dan penghitungan suara, serta berita acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi disampaikan kepada PPS di luar kotak suara. Dan ada selongsong plastik yang berisi yang pertama, segel, kemudian kabel tis, karet, tinta, serta terdapat juga alat bantu untuk tunanetra. Di dalam kotak suara juga tersedia daftar hadir pemilih tetap. Dan jika di TPS tersebut terdapat daftar pemilih pindahan, maka juga tersedia daftar hadir untuk pemilih pindahan atau DPTB. Teman-teman KPPS, itu adalah logistik yang akan digunakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2024. Oleh karena itu, pastikan teman-teman KPPS menerima logistik, baik logistik di luar kotak suara maupun logistik di dalam kotak suara. Memetri demokrasi, lurus, leres, laras.
Selamat